Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Putri Januarti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada manusia. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial. Seluruh tim neuron memutuskan bahwa video ini akan didedikasikan untuk menjelaskan apa itu sel syaraf dan neuron. Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik ke tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya yang akan berujung pada target akhir, yaitu organ maupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, struktur organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur yang bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai lebih dari 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Untuk bergerak di awal melalui suatu mekanisme yang kompleks. Otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Ada celah yang bernama sinaps. Jadi potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit. Di sel syaraf pertama diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson di beberapa neuron atau sel syaraf pertama. Ada sesuatu yang bernama neuron transmitter, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neuron transmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya.
sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses inilah lahir namanya neuron, dengan harapan dapat menerima informasi, mengelola informasi, dan menyampaikannya kepada kalian semua dengan tujuan mengedukasi. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang sistem saraf, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.